saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2000. Sepertinya Dr. Richard ini kebal hukum. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku. Dan kali ini guys, kita akan ngebahas lagi ya tentang Dr. Richard Lee yang kemarin memang sempat disindir gitu sama Hotman Paris. Tapi ternyata hari ini, kalau aku nggak salah kemarin ya, itu memang Dr. Richard Lee ini ditetapkan sebagai tersangka terkait laporannya Dr. Samira ya, atau biasa dikenal dengan Doktif gitu ya. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja lah kita masuk ke videonya. Terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Jadi panggilan kedua nanti akan dilayangkan pada tanggal 7 Januari hari ini 2026. Itu yang bisa kami sampaikan untuk korban saudari S, seorang perempuan yang melaporkan saudara RL. Polisi menetapkan influencer Dr. Richard Lee sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Nah, penetapan ini merupakan tindak lanjut dari laporan influencer Samira Fahnas atau yang dikenal sebagai Doktif alias Dokter Detektif. Sebenarnya kasus ini tuh udah resmi naik ke tahap penyidikan sejak 15 Desember 2025 lalu. Sebelumnya, Polda Metro Jaya juga sempat memanggil Richard Lee pada 23 Desember, tapi ia berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari 2026 mendatang. Sudah dalam proses penyidikan, ya, kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir. jadi jadwalin ulang. Menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari. Wih, parah juga ya. Polisi dan Satu Indonesia dengan settingan kemalingan yang terjadi di klinik Athena Padang. Kabarnya, sang pelaku maling ini mengaku kalau ini semua adalah settingan Dr. Richard Lee. Dan dikabarkan juga kalau dari pihak kepolisian sudah mulai mencoba untuk menghubungi Dr. Richard Lee. Nggak nyangka ya, demi keuntungan sendiri, dokter ini rela menipu banyak orang, sampai polisi juga ditipu. Iya, tanggal 4 April, skincare dia juga disita BPOM karena berlabel etiket biru. Apakah yang seperti ini pantas dipanggil dokter? Mau mikir positif tapi susah ya kan? Dr. Richard, wajah Dr. Richard Lee ini dan ya guys ya, spanduk bertuliskan tangkap penyebar hoax. Massa menuntut permintaan maaf terbuka dari Dr. Richard Lee. Selain itu, massa juga menyuarakan agar izin klinik dicabut. Massa merasa kecewa dan dirugikan viralnya pencurian tersebut. Kenapa suami masih selingkuh padahal istrinya sudah baik? Bahkan kadang-kadang selingkuhannya nggak lebih baik daripada istrinya. Ya, itu yang paling sering ya. Jadi selingkuhannya itu lebih jelek daripada istrinya. Tapi kenapa dia masih selingkuh? Karena kalau menurutku ada sesuatu yang nggak dikasih atau nggak dapat dari istrinya. Ini setelah survei yang sedemikian panjang ya. Tapi yang nggak dikasih cuma 10%. Betul. Dan kalau disuruh pilih yang mana yang lebih baik, selingkuhannya atau tetap istrinya, dia tahu dengan sadar dan tahu dengan jelas istrinya lebih baik. Istrinya lebih baik. Tapi ada satu sensasi yang mungkin dia nggak dapat dari istrinya ya, sehingga dia dengan selingkuhannya. Dan klinikku itu pencurian, padahal belum buka sama sekali, jadi belum operasional. Baru mau operasional tanggal 1 Mei nanti, dan aku akan direncanakan tanggal 30 April nanti
akan ke Padang untuk peresmian. Tapi kemarin mungkin kecurian atau kerampokan ya, aku nggak tahu ya. Sore tepatnya tiba-tiba ada orang yang menembus pintu, karyawanku juga lengah karena belum buka, kita belum operasional, lalu dia ngambil tas dibawa lari. Padahal di situ ada CCTV ya. Amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang berani banget padahal di situ ada CCTV. Dan aku pengen informasi ke kalian semuanya, bagi kalian semua yang kenal orang ini, tolong informasi ke aku. Informasi kalian sangat berguna bagi aku dan aku kasih kalian 10 juta bagi yang tahu siapa ini orang. Kalau bagi orang yang mencuri tersebut menonton video ini, aku nggak jadi masalah uangnya. Uang yang kamu ambil itu paling cuma kalau ditransaksiin paling cuma 3 juta sampai 5 juta rupiah. Tapi dokumen di dalamnya itu adalah dokumen yang amat sangat penting untuk perizinan. Maka itu aku minta untuk kamu untuk segera kembalikan dokumen tersebut. Kalau kamu kembalikan dokumen tersebut, aku nggak akan proses hukum apapun dan aku akan kasih kamu hadiah 10 juta. Sunan Kalijaga, ini gue baca lu punya Instagram, marah-marah sama Dr. Richard Lee harus ditangkap. Dan itu emang udah kebukti ngeprank. Gimana sih cerita awalnya tuh lu? Jadi gini, informasi yang rame beredar dan viral itu kan dia buka Klinik. toko lah, klinik ya di satu daerah di Padang di Sumatera Barat. Iya, terus kerampokan kan? Yang dimana menjelang waktu Buka. openingnya itu diduga ada peristiwa hukum, yaitu ada pencurian ya dan kehilangan sesuatu yang dimana terekam di CCTV ya, lalu dibikin Ini bentar sebelum lanjut nih promo-promo tai kucing itu. itu tadi ini menyesatkan ya kalau promo-promo kayak begini tuh bisa dikatakan sampah sih. Tapi kan ada CCTV nih, ya kan? Lanjut yang tadi nih. Maksud gue mau tahu dari mana bahwa ini adalah dia ngeprank polisi. Ini yang di-prank bukan polisi doang ya? Iya. Tapi seluruh masyarakat yang Indonesia nonton. menonton dan yang waktu dia live dia menyatakan, gua mau buka toko nih, toko gua curian, terus nanti siapa yang bisa menangkap pelakunya saya kasih 10 juta. Itu artinya seluruh orang yang menonton. Gue membandingkan ini dengan kasusnya Mbak Imong dulu yang KDRT yang ngeprank polisi. Tapi menurut gue pada saat itu dia ngeprank polisinya, terus sudah direkam, baru ditayangin, tapi sudah selesai masalahnya gitu maksud gue. Dan itu cuma di kepolisian situ doang gitu. Dan polisi juga di polsek. Jadi nggak ada kericuhan di masyarakat. Betul. Itu pun kena sikat sama sosial media kan. Netizen kan nyikat dia juga kan. Nah maksud gue, oke, kronologinya dulu biar nggak tahu. Jadi tadi ada pencurian ya bro? Iya. Terus dia bikin ini dia menciptakan sesuatu keadaan yang palsu ya. Ya oke. Ya. Udah jelas. Parah sih, ini mungkin marketing kayaknya ya. Iya kan memang. Tapi marketing yang tidak Ada baik. pernyataan dari si orang pelakunya yang mengambil barang tersebut, dia disuruh. Kalau yang orang yang ngambil itu bohong nggak bisa nggak? Gimana? Yang ngambil bohong, ternyata dia nggak Bisa kan disetting. Ternyata dia nggak suruh. Iya, dia mau mengamankan diri. Kalau saya jadi si Richard pasti saya jeblosin sekalian. Kalau misalnya dia berbohong gitu ya. Benar. Jeblosin sekalian, gitu loh. Tapi nggak damai ya. Loh, kan sudah mencemarkan nama baik dan mempermainkan institusi dan yang pasti kan warga di Kota Padang itu yang harusnya ramah ya, mendapatkan ada seorang public figure mau buka Klinik. usaha di tempat dia, kan itu harusnya sebagai satu kebanggaan ya untuk masyarakat Padang. Tapi dengan adanya strategi marketing yang saya bilang sampah ini, justru membuat masyarakat jadi loh kok tempat gue yang aman-aman begini, nanti malah istilahnya orang yang mau buka toko, mau invest jadi di daerah tersebut malah jadi pada takut. Iya, banyak sekali ya sekarang ini Dr. Richard ini kena masalahnya. Dan memang tahun kemarin ya 2025 bulan-bulan pertengahan itu memang ada kabar yang mewujudkan bahwa ternyata Dr. Richard Lee ini juga pemain gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan sama Bang Hotman ya, yang diduga itu adalah Dr. Richard. Lain, itu benar adanya, benar, bukannya bohong. Mungkin bukan saya saja yang tahu, mungkin di kota Palembang ini pun mungkin isu itu sudah biasa, sudah ketahuan ya. Iya, udah banyak yang tahu di Palembang ini, tapi apalah mungkin karena daerah itu dianggap manusia setengah dewa ya kan, yang selalu dipuja, yang selalu benar, yang
dan selalu baik gitu kan. Wah, jadi dia double ya guys ya, udah ternyata ketahuan suka pemain juga, kemudian sekarang udah jadi tersangka, dan track recordnya yang kemarin-kemarin itu memang kebal hukum gitu ya menurut Deddy Corbuzier, karena ya itu abis ngeprank orang Padang udah nggak dikasusin lagi gitu.